Baik Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Selamat pagi ya Pak. Selamat pagi, dok. Perkenalkan, saya Dr. Imam Askarafi, dokter yang bertugas di Klinik Pasundan pada pagi hari ini. Nah, punten Pak, saya izin konfirmasi data diri Bapak dulu ya. Baik. Dengan Bapak Roni, Iya benar, dok. alamat Bapak di Jalan Burangrang ya. Iya, dok. Bapak agamanya Islam, Iya, dok. bekerja sebagai PNS, Iya, dok. dan Benar. statusnya belum nikah ya. Benar, dok. Baik Pak. Jadi di sini kedatangan Bapak ingin vaksin ya Pak. Benar, dok. Oke, di sini vaksin yang kita gunakan itu ada dua ya Pak. Ada vaksin Sinovac dan AstraZeneca. Jadi untuk vaksin ini sendiri mungkin ada beberapa pasien termasuk Bapak yang mungkin masih bingung ya Pak terkait halal atau haramnya. Iya, dok. Benar, dok. Karena seperti yang kita ketahui ada beberapa bahan yang diharamkan di Islam ya Pak. Iya, dok. Cuman di sini saya akan menjelaskan ya Pak, bahwasanya Allah itu hanya mengharamkan bangkai, kemudian darah, daging babi, dan binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah Pak. Itu dijelaskan di surat Al-Baqarah ayat 173. Nah, kemudian Allah ini menurunkan penyakit, tetapi disembari atau pasti juga ada obatnya Pak. Nah, terus kita diperintahkan untuk berobat dan janganlah berobat dengan benda yang haram. Seperti yang dijelaskan di ayat Al-Baqarah tadi, hal-hal yang haram. Nah, cuman Allah juga menjelaskan bahwasanya Allah tidak menurunkan suatu penyakit tanpa obatnya. Jadi pasti ada obatnya Pak. Salah satunya untuk COVID ini ada vaksin Sinovac dan AstraZeneca. Nah, untuk pada kaidah fikihnya itu ada kemudaratan yang harus dihilangkan ya Pak. Kemudian ada perintah juga terhadap sesuatu, juga berarti perintah untuk melaksanakan larangannya. Kemudian perbuatan yang hanya dengan perbuatan itu suatu perintah wajib. Jadi karena ini salah satu metode penyembuhan untuk COVID, jadi diharapkan Bapak harus vaksin ya Pak. Kemudian perbuatan yang hanya dengan perbuatan itu suatu perintah wajib menjadi sempurna, maka perbuatan tersebut hukumnya wajib. Jadi vaksin ini karena memang untuk menyembuhkan, jadi kalau di secara hukum fikihnya diwajibkan Pak, karena memang tujuannya untuk menyembuhkan atau untuk membuat antibodi kita supaya bisa kuat terhadap COVID ini. Kemudian mencegah lebih utama daripada menghilangkan. Ada pepatah yang biasa pernah kita dengar, itu mencegah lebih baik daripada mengobati ya Pak. Jadi untuk vaksin ini kan untuk mencegah kita supaya tidak terpapar COVID, karena tubuh kita sudah memiliki antibodi terhadap COVID itu sendiri. Kemudian memikul atau menanggung kemudaratan yang tertentu demi mencegah timbulnya kemudaratan yang merata. Jadi dari satu orang atau semakin banyak orang yang vaksin, itu semakin memperkecil penyebaran dari COVID-19 ini ya Pak. Kemudian untuk bahan-bahan dari Sinovac ini, saya akan menjelaskan bahan-bahan dari Sinovac dan AstraZeneca supaya Bapak paham bahwasanya kandungan vaksin mana yang aman, mana yang dianjurkan, dan mana yang mungkin Bapak bisa memikirkannya jika memang ada opsi lain untuk vaksinnya ya Pak. Baik, untuk Sinovac ini itu tidak ada penggunaan bahan dari turunan babi, jadi nggak haram sebenarnya ya Pak. Jadi nggak ada kandungan babi di dalam Sinovac. Nah, untuk produksinya itu Sinovac itu dari virus yang dimatikan, jadi dirumahkan sehingga tubuh kita nanti bisa membuat antibodi ya Pak. Lalu asal muasal dari selnya itu dari sel ginjal pada kera hijau Afrika, jadi tidak mengandung babi Pak. Kemudian untuk media pertumbuhan selnya nanti pada saat kita membuat vaksinnya itu menggunakan bahan kimia, kemudian serum darah sapi dan produk mikrobial. Nah, untuk AstraZeneca itu pada kandungannya terdapat enzim babi Pak. Kemudian ada juga sel inangnya yang berasal dari sel diploid manusia Pak.
Nah, jadi untuk pertimbangan antara vaksin Sinovac dan vaksin AstraZeneca ini, kalau vaksin Sinovac kan sudah jelas yang saya jelaskan tadi ya Pak, tidak mengandung babi. Jadi secara produksinya disimpulkan Sinovac ini halal. Nah, kemudian dia tidak memanfaatkan anggota tubuh manusia juga. Kemudian untuk produksinya kita menggunakan fasilitas yang bersih dan suci ya Pak. Jadi insya Allah untuk Sinovac ini halal. Nah, untuk AstraZeneca ini mungkin haram karena mengandung babinya tadi Pak. Namun dibolehkan karena ada penjelasan bahwasanya jika kita memang terdesak karena keterbatasan, jadi itu tidak apa-apa Pak. Contohnya seperti vaksin ini, mungkin kita akan lebih mengutamakan penggunaan vaksin Sinovac. Akan tetapi karena mungkin ada keterbatasan dalam jumlah, eh, mau tidak mau ada opsi lain yang berupa AstraZeneca. Mungkin memang diharapkan akan tetapi ini diperbolehkan karena memang ada situasinya yang seperti ini, kita kekurangan ya Pak. Untuk kenapa diharamnya mungkin karena dia berasal dari, ada kandungan berasal dari babi. Kemudian dia kenapa diperbolehkan karena memang kebutuhannya mendesak, lalu ada keterangan ahli bahwasanya jika tidak divaksin penyebaran COVID ini akan semakin meluas. Kemudian vaksin Sinovac yang ketersediaannya terbatas itu, dan ada jaminan keamanan dalam penggunaan AstraZeneca ini Pak. Jadi walaupun ada kandungan yang haram itu, insya Allah ini aman Pak, dan memang diperbolehkan karena ada keterbatasan ya Pak. Ada yang ingin Bapak tanyakan sebelumnya? Saya memang mau vaksin Pak. Dok, saya kan sudah setuju, tapi sekarang lagi puasa Dok. Itu bagaimana Dok hukumnya Dok? Baik Pak. Untuk hukum vaksin ini sendiri tidak membatalkan puasa Pak, karena yang membatalkan puasa itu segala sesuatu yang masuk ke perut kita melalui lubang yang ada di tubuh, di mulut atau ya terutama di mulut ya Pak. Nah kan kita nanti untuk penyuntikannya itu intramuskular ya Pak. Nah itu tidak membatalkan puasa. Jadi nanti kita injeksi melalui lengan Bapak nanti ya. Nah itu tidak akan membatalkan puasa Bapak. Baik, berarti aman ya Dok untuk Aman vaksinnya? ya. Oh baik Dok. Berarti Bapak sudah mengerti? Masih mengerti Dok? Apa ada yang ingin Bapak tanyakan kembali? Tidak ada sih Dok. Baik Pak, nanti kita akan mengisi form konsen, persetujuan Bapak dalam vaksin, dan Bapak akan langsung divaksin ya Pak. Oke, nanti silakan diisi ya Pak, langsung ke meja untuk vaksinnya Pak. Baik Dok, terima kasih Dok. Atur nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dok. Walhamdulillahirabbil alamin.